Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera di dalam Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari maknai hari baru karunia Tuhan sebagai anugerah dan mari awali aktivitas kita hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini tersedia pada bagian Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-43, ayatnya yang ke-46 dan 47 berbunyi demikian. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang Kristen tentunya hari ini kita masih mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan di hari Sabtunya umumnya kita sedang menantikan kemenangannya atas alam maut pada hari Minggu Kebangkitan atau lazimnya disebut Paskah. Maka terkadang sampai hari ini tidak semua orang Kristen memahami apa makna menunggu yang biasa oleh banyak gereja lain disebut Sabtu Sunyi jelang hari Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar tentang beberapa pemahaman. Bahwa pertama, benar bahwa setelah Tuhan Yesus meninggal, pastinya ada harapan, ada mimpi, cita-cita dan keinginan dari orang-orang yang menanti-nantikan Mesias itu hilang. Apalagi Tuhan Yesus sudah terbaring dalam kubur yang sunyi. Maka pastinya ada perasaan hampa saat keinginan kita sebagai manusia tidak berhasil, termasuk tentunya orang-orang waktu itu. Namun tokoh Alkitab dalam bacaan pagi ini mengingatkan kita bahwa gagalnya mewujudkan keinginan bukan berarti harus diam pasrah saja. Melainkan harus berani bangkit melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan saat itu sebagai upaya untuk tidak terpuruk. Tokoh Yusuf punya keberanian dengan menggunakan posisinya, potensinya sebagai pejabat untuk menghadap kaisar, meminta mayat Tuhan Yesus diturunkan. Bahkan kalau kita meneruskan ke ayat-ayat selanjutnya, tokoh-tokoh perempuan pun sama, memberi teladan juga bahwa sekalipun mereka sedih merana kehilangan Tuhan Yesus, tetapi tetap berinisiatif untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Maknanya Bapak Ibu Saudara-saudara, benar bahwa apa yang kita inginkan memang tidak selamanya berhasil. Ada kalanya kita harus menunggu. Maka gagal jangan diartikan sebagai hilangnya harapan. Gagal juga tidak harus membuat kita meninggalkan Tuhan. Gagal justru harus menjadi pemicu bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya bangkit, melakukan apa saja yang bisa kita lakukan, menggali potensi yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita tidak terpuruk. Karena tentunya di dalam keyakinan iman kita mengatakan, karena kematian Tuhan Yesus Kristus, di balik semuanya itu ada kuasa untuk terus menyertai kita. Hal itu terbukti bahwa janji Tuhan Yesus selalu digenapi. Ia katakan ia akan bangkit pada hari ketiga, yaitu di hari Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh sebuah penguatan kami peroleh di pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami untuk tidak terpuruk dalam kegagalan saat kami meraih keberhasilan.
Firman-Mu juga mengajarkan kami bahwa ada masanya di mana kami harus menunggu waktunya Tuhan, menghadirkan harapan-harapan kami, dan kami percaya firman-Mu selalu ya dan amin. Pagi ini kami rindu berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit. Beberapa jemaat di Tamalan Raya, tentunya Tuhan tahu mereka sedang berupaya untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka sedang berupaya untuk kuat bertahan dalam penderitaan sakit penyakit. Dan kami berdoa kuatkan juga iman pengharapan mereka. Termasuk hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Penatua Petrus Parebong atau Papa Andri yang saat ini sedang berada dalam penanganan medis. Berkaryalah melalui kuasa-Mu dengan pengobatan yang saat ini sedang dijalankan. Kuatkan juga umat-Mu yang sedang berduka cita, termasuk hamba-Mu yang kami kasihi, Ibu Diaken Hermin Depaili, atas meninggalnya ayahanda terkasih di Lambanan Mamasa. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Berkati tumbuh kembang anak cucu kami, anak cucu yang berada dalam kandungan sang ibu, anak cucu dalam asuhan kami keluarga, anak cucu yang sedang berjuang dalam proses pendidikan mereka. Tuhan Allah membuka jalan untuk gumul juang mereka. Bahkan kami rindu berdoa, Tuhan Allah kiranya terus membuka jalan untuk setiap upaya dan usaha tugas kerja umat-Mu, bahkan termasuk tentunya menopang segala gumul juang mereka dalam kerja usaha keluarga bahkan rumah tangga. Tuntun saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun untuk terus dekat dengan Tuhan, bersyukur untuk segala nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam sejarah hidup mereka termasuk hari ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk membawa harapan seruan, bahkan syukur iman kami hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.